Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Seyegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam salam semangat, sehat senantiasa. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 10 September tahun 2021, hari biasa pekan ke-23. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau amat sabar dan amat longgar belas kasih-Mu. Semangatilah kiranya kami dengan Roh-Mu, agar dapat saling memaafkan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Sahabat-sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 6 ayat 39 sampai dengan 42. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Yesus terkasih, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang berani mengakui diri seutuhnya, seadanya, senyatanya, yang jujur, tulus dalam menjalani tugas perutusan misi kita sebagai murid-murid Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus bersabda dan mengajarkan bahwa lebih baik kita mengeluarkan terlebih dahulu balok yang ada di mata kita sebelum mengeluarkan selumbar yang ada di mata saudara kita, menuntun kita supaya menyadari bahwa kita tidak lebih baik dari sesama kita. Kita menjadi sederajat dengan mereka, karena sumber kebenaran, sumber kebaikan bukan ada pada kita, tetapi hanya ada pada Sang Guru. Sebagaimana Tuhan Yesus dalam bacaan Injil mengajarkan bahwa tidak ada seorang murid yang akan melebihi gurunya. Hanya ia kalau sudah lulus akan sama dengan gurunya. Semoga dengan kerendahan hati kita boleh menjadi orang-orang yang tulus, jujur, berani mengakui bahwa kita juga diselamatkan oleh sesama. Tanpa tolong-menolong, tanpa saling membantu, kita tidak bisa diselamatkan. Sama halnya kita tidak mungkin masuk surga sendirian. Kita tetap memerlukan pertolongan sesama kita, maupun dengan kita menolong sesama kita, kita terhitung untuk layak masuk dalam kerajaan surga. Dengan demikian juga saudara kita itu diselamatkan bukan karena kita yang lebih hebat dari mereka, namun karena kerendahan hati, kebersamaan, dan kepasrahan, ketaatan, kepercayaan kepada Sang Guru sejati, Guru utama kita, yakni Tuhan Yesus Kristus, sumber kebenaran. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk selalu menjadi pribadi yang rendah hati, yang taat kepada Sang Guru utama, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.